selalu berbicara dengan orang tua tuh kasar gitu, nggak ada sopan santunnya gitu. Ya itu yang dibilang oleh tantenya. Bisa jadi anak ini tunalaras ya, jadi berperilaku menyimpang ya di luar batas kewajaran, sehingga bisa membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang. Iya, itu sampai bisa mengarah ke tawuran waktu itu dengan sekolah lain. Padahal dia sendiri ya, atau mengajak teman-temannya? Dia sendiri. Katanya nanti kan ada dia membuat kegaduhan di kelas, lalu dia melapor ke kawannya yang di sekolah lain. Katanya dia ditangani ini sampai menyerang sekolah lain ke sekolah kami. Ya. Iya. Ini perlu adanya kerjasama dengan BK sudah ya? Sudah. Oke. Artinya kan perlu secara psikologis anak ini juga diperiksakan ke psikolog atau ke psikiater tergantung. Nah ini orang tuanya mampu nggak Bu Evi? Menengah ke bawah kayaknya. Nah, ini kan sebenarnya harusnya melibatkan, makanya Bapak Ibu ketika memang di sekolah ini penanganannya sudah kita berikan secara maksimal, ini kan kita perlu komunikasi dengan orang tua. Kita perlu menjalin kerjasama dengan psikolog atau psikiater. Apakah anak ini memang hanya berperilaku seperti ini hanya karena ada satu hal yang memang bisa kita atasi sendiri, atau memang perlu dengan melibatkan psikiater. Ada di kondisi-kondisi tertentu siswa itu memang tidak bisa, istilahnya itu kalau dari ilmu psikiaternya itu dia harus minum obat. Ya yang model seperti itu juga. Ya. Jadi tidak bisa lepas dari unsur kesehatannya. Kalau secara perilaku kita sudah berusaha, kita sudah memberikan sebuah layanan pembelajaran, sebuah istilahnya pembimbingan dan sebagainya sudah kita lakukan maksimal, kan artinya kita perlu berkonsultasi dengan ahlinya secara kesehatan kejiwaan. Ada masalah enggak? Ada satu teman saya di NTT ya, saya kan sering sharing juga. Dia punya siswa dengan tunalaras, dia memang tidak suka belajar di kelas, makanya dia cenderung membuat sebuah kegiatan. Akhirnya karena sekolahnya itu punya kebun, punya kebun di belakang. Akhirnya dia sehari-hari itu kegiatannya berkebun. Di situ ada ditanami terong, kemudian kacang. Nah, anak itu difokusnya ke situ. Nah, hasil panen itu kemudian dijual ke wali murid dan ke guru yang ada di situ. Itu menjadi sebuah best practice waktu itu di nasional di penanganan anak-anak tunalaras gitu. Bagaimana mengalihkan emosi dia gitu ya pada hal-hal yang kira-kira memang dia sukai. Kalau memang suka musik ya biarkan, nah gitu. Karena secara akademik kalau dia tidak memungkinkan ya dia maunya gimana dia. Jadi dia pekerjaannya di sekolah itu menyirami, kemudian sampai panen. Jadi ada terong, ada kacang gitu ya. Dan itu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita kan, tapi menarik. Itu menjadi best practice nasional kedua waktu itu di sekolah penyelenggara pendidikan itu. Tuh, kemudian terkait dengan apa tadi ya? Sebentar. Ya, begini. Ya di mana-mana itu kalau memang tidak ada anggarannya itu kayak kita itu kayak tidak bisa gerak gitu. Iya, terbatas ya Bu ya. Sekolahnya Bu Evi berapa muridnya? Kami terdiri dari kelas 7 kelas 8 930 kali 710 500 lah Bu. Nah, artinya kan sebenarnya bisa sedikit nanti bisa masuk rancangan ya, anggarannya ini kira-kira berapa persen sih bisa kita alokasikan untuk layanan bagi anak-anak ya, karena dana yang masuk itu dananya anak-anak juga kan. Sebenarnya itu bisa tergantung pengelolaannya saja bagaimana ya. Terus terkait dengan ULG ya, terkait dengan keberadaan ULG, kalau ULG tidak ada, sebenarnya kita komunikasinya dengan dinas pendidikan aja. Iya, nah dinas nanti yang katakan kadang-kadang kita nggak
nggak apa ya istilahnya itu gimana ya kayak WLG gitu ya, kayaknya nggak ada, tapi sebenarnya ada, cuma tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan baik gitu ya. Itu perlu menjadi komunikasi dengan dinas pendidikan, ada nggak WLG-nya. Kemudian bisa juga dengan tadi yang saya bilang kampus kan, atau SLB terdekat. Seperti itu sebenarnya banyak yang bisa kita ini ya, selama kita mau. Kalau terkait dengan Dapodik tadi, Bapak Ibu ya tidak semua sekolah itu mendapat bantuan itu. Saya pun tidak tahu waktu itu dapat 25 juta itu ya waktu itu sekali itu karena dari Dapodik. Jadi makanya dapat atau tidak, karena anak kalau kita selama mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ya silakan dimasukkan di Dapodik bahwa dia memang berkebutuhan khusus. Pun ketika nanti di kelas 6, di kelas 7, di kelas 8 karena sifatnya temporer, di kelas 8 kebutuhan khususnya ini hilang ya silakan dihapus, dia Dapodik lagi gitu ya. Nah seperti itu. Ada lagi Bu Evi? Udah cukup, udah terjawab semuanya ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Bu Risa dulu deh. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ini terkait pertanyaan dari Bu Eva tadi ya Bu. Oke, silakan. Siswa yang tunalaras atau hambatan dalam mengendalikan emosi yang pengaruh Korea kan kita masukkan ke dalam Dapodik. Iya Bu. Iya. Apakah kita harus merekomendasikan kepada orang tuanya untuk minta surat dulu kepada yang ahlinya psikolog atau gimana? Yang tugas tambahan dari GPK yang kita masukkan ke dalam Dapodik itu 6 jam pelajaran kita bisa minta tolong sama pelajar. Itu saja. Oke, baik. Oke. Terkait dengan yang di Dapodik tadi, itu tidak harus berdasarkan dari hasil asesmen ahli ya, psikolog. Jadi hasil perkiraan kita saja itu sebenarnya sudah bisa. Ya. Jadi sepertinya anak ini mengalami hambatan, nah itu silakan dimasukkan, tidak masalah. Itu nanti ketika memang karena apa? Karena kalau Dapodik itu bicaranya kan kita kaitannya dengan akademiknya dia di sekolah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang buat tadi apa? Tugas tambahan. Tugas tambahan yang 6 jam itu, nah ya itu nanti silakan kalau Bapak Ibu sudah lulus itu minta surat apa istilahnya dari kepala sekolah itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu memang sebagai GPK di situ sebagai tugas tambahan nanti ada dimasukkan itu di Dapodik, meminta tolong operator, ya. Tapi atas dasar apa? Ada dasarnya, atas dasar dari SK yang dibuat oleh kepala sekolah. Ya. Nah, SK yang Bapak Ibu terima itu tidak hanya sebuah SK loh ya. Sudah 5 SK sudah masuk 6 jam tapi nanti, nah itu kan ada konsekuensinya. Artinya Bapak Ibu ya harus mulai care terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Bu Risa? Iya, makasih Bu. Sama Bu Nova sekarang, Bu Nova. Bu Nova? Iya. Halo Bu. Loh, kok Pak Safrizal lagi? Bu Nova dulu. Bu Nova nggak ada ya? Bu Nova jalan-jalan malah itu. Bu Eva deh, Bu Eva. Bu Nova apa Bu Eva dulu nih? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang harus. Ayo Bu Nova dulu aja, Bu Nova dari tadi kan, flashnya nggak turun-turun. Oh ya. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya. Saya permasalahannya itu seperti ini. Saya ada seorang siswa. Bentar ya Bu.
ini gimana ini? Halo, ayah. Iya. Halo. Oh iya, saya ada maaf Bu ya. Ini Iya, nggak apa-apa. di ruang guru. Iya. Saya ada seorang siswa. Nah, siswa tersebut itu sudah lebih tua, sudah lebih dewasa dan usianya dari anak-anak SMP pada kelas 7, 8, 9. Ya. Siswa tersebut mungkin kalau pasal dari keluarga dia itu sudah keluarga yang cukup untuk kehidupannya. Kalau dari keluarga tidak terjadi konflik, tidak terjadi apa-apa, hanya saja siswa tersebut ini minatnya untuk belajar itu berkurang dan dia jarang sekali masuk dalam suatu kelas. Itu difaktori karena saya tidak tahu apakah siswa tersebut karena dia sudah merasa lebih dewasa atau siswa tersebut memiliki keinginan lain untuk tidak mau bersekolah. Nah, itu ditelusuri seperti ini, Bu. Setelah ada guru BK kami datang untuk melihat kondisi siswa tersebut. Nah, siswa tersebut ternyata dalam keadaan baik, tidak ada masalah, tidak ada yang membuatnya misal dibully atau dia berkelahi dengan teman-temannya. Nah, tetapi siswa tersebut sering ada berita bahwa siswa tersebut sering untuk supaya dirinya mencoba untuk bunuh diri, padahal dia tidak mengalami hal yang kira-kira menguras emosi, ada. Nah, dari segi itu sendiri, bagaimana kan solusi yang sudah dia hadapi? Sudah disampaikan kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sedikit takut karena dia sudah pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri, padahal dalam keadaannya dia tidak tertekan. Bagaimana dengan hal itu? Terima kasih, Bu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bu siapa ya, itu memang harusnya itu ada, bisa jadi kalau dari orang tua mampu ya, artinya kan tidak hanya istilahnya apa ya, pasrah kepada pihak sekolah ya terkait dengan pembelajaran anak ya. Jadi harus melibatkan banyak pihak. Secara psikologisnya anak ini kenapa gitu ya. Sebenarnya kalau ilmunya psikolog sama psikiater itu kan menggali tapi dalam teknik-teknik tertentu sehingga anak ini nanti bisa berbicara apa sih yang terjadi dengan dirinya, apa sih yang anak tersebut alami gitu ya. Nah, ini kan kita nanti akan tahu penyebabnya seperti apa. Apalagi kalau dari orang tua yang memang secara ekonomi tidak kekurangan. Atau bisa jadi karena kesibukan dari kedua orang tuanya. Sehingga anak ini tidak mendapatkan sebuah perhatian. Atau karena usianya, ya. Karena secara mental usianya itu lebih besar dibandingkan, kan dia punya anak yang secara usia itu sudah di atas rata-rata, itu kan biasanya punya keinginan, ya kan, keinginan sendiri gitu. Nah, itu perlu digali dulu Bu Nova ya, gitu. Jadi sebenarnya solusi-solusi itu bisa kita berikan ketika penyebabnya itu sudah ditemukan gitu. Kalau kasus yang seperti ini kan masih ngambang, ini kenapa sih penyebabnya, kenapa sih anak ini seperti ini? Jadi susah nih. Kalau saya menjawabnya solusinya komunikasikan dengan orang tuanya. Kalau perlu periksakan dia ke psikolog atau ke psikiater. Apakah memang murni dia hanya karena faktor lingkungan atau memang ada faktor dalam dirinya yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya. Begitu Bu Nova, ya? Yang orang tuanya nggak peduli juga. Nah itu Pak. Terus gurunya suruh
pedulin gitu ya. Nah, iya. Itu kan iya, itu kendala. Tapi kalau dari kemampuan apa namanya? Ekonominya mampu harusnya ya gitu. Harusnya itu maulah gitu untuk demi kebaikan anaknya harusnya gitu. Kalau nggak peduli itu gimana ya? Kan nggak ada solusinya tuh Pak Amri kalau nggak peduli itu. Ya tapi kadang-kadang nggak bisa menyalahkan juga, kadang-kadang orang tuanya sibuk cari uang. Iya sih. Ya itu harusnya. Ya jangankan untuk apa itu masalah di sana ada tugas atau apapun aja mereka nggak peduli. Besok mau apa gitu nggak ada. Kadang ya untuk masalah buku saja nggak terlalu peduli ada atau enggak. Oke. Kalau itu permasalahannya kan gini, artinya yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedurnya, alurnya demi kebaikan anak gitu ya. Nah, kadang-kala kalau hambatannya dari orang tua ya itu memang agak susah juga gitu. Kalau memang secara ekonomi mampu dia sibuk kerja, komunikasinya gini, kita datangkan psikolog atau psikiater tapi atas biaya. Nah gitu, apakah biaya mandiri gitu, tapi sekolah yang memfasilitasi. Nah banyak asesmen itu jika memang sekolah tidak bisa melakukan ya asesmen yang dilakukan oleh psikolog tidak bisa mengangkat seluruh biayanya, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan orang tua 50-50 kah atau bagaimana. Nah atau berdasarkan sumbangan sukarela orang tua mampunya berapa. Nah itu kan perlu dijalin sebuah komunikasi, ada paguyubannya, ada nah itu perlu Pak Amri ya. Gitu ya. Enaknya kalau ada ULD atau iya betul. Nah itu jadi cari terobosan kayak tadi saya bilang dengan kampus kan ada jurusan psikologi, mahasiswanya butuh tuh untuk penelitian dan sebagainya. Nah itu kita manfaatkan biar dia ada di sekolah kita untuk memenuhi tugasnya, tapi juga kita dapat asesmennya, tes IQ-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi silahkan dicari dulu penyebabnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau mau kasih solusi itu repot juga kalau kita belum tahu sebenarnya faktor apa yang menyebabkan anak itu seperti itu. Tadi Bu Eva. Ya sama-sama Bu Eva, Bu Ari, terus nanti baru Bu Nining, baru Bu Wahidatul. Ayo sekarang Bu Eva dulu deh. Suaranya belum ada. Suaranya belum ada, belum dengar. Eva? Nah, diketik aja kali ya, Bu Eva diketik aja deh. Oke, Bu Eva, Bu Ari. Silakan Bu Ari. Baiklah Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di sini Pursawitri, di sekolah saya ini terdapat siswa yang berkebutuhan khusus, itu tunawicara dan tunarungu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana penanganannya, maksudnya cara kita menyampaikan materi, sedangkan peserta didik tersebut itu kalau di dalam kelas tidak merespon sama sekali Bu. Apa yang kita sampaikan atau apapun yang guru ajarkan itu dia tidak merespon sama sekali, dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Kalau saya lihat itu misalnya dia hanya mencongkel-congkel meja belajarnya itu pakai penanya sendiri, ataupun dia mengganggu temannya yang di samping, walaupun kita
panggil dia tidak ada respon, jadi bingung Bu untuk berkomunikasi dengan dia tuh bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian di sekolah saya itu kan untuk guru bimbingan konselingnya tidak ada Bu, belum ada. Untuk yang ULD-nya itu juga tidak ada, jadi bingung, belum terarah. Jadi menghadapi anak yang berkebutuhan khusus itu hanya berdasarkan pengalaman Bu. Jadi mohon pencerahannya Ibu bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ari. Baik, Bapak Ibu, kemampuan anak memahami sebuah bahasa itu kan pertama dari apa? Dari indera pendengaran. Kenapa anak indera pendengaran itu cenderung dia juga tidak bisa berbicara? Karena dia tidak bisa menangkap atau mendengar sesuatu yang makanya disampaikan. Betul. Dia cenderung anak dengan hambatan pendengaran itu biasanya juga akan bicara, gitu kan ya? Iya. Kemudian, akhirnya ibu kesulitan dalam pembelajarannya, makanya ada yang namanya program layanan khusus, intervensi dalam program layanan khusus PKPBI tadi. Kenapa dia melakukan aktivitas ya? Kenapa dia melakukan aktivitas seperti mencongkel meja ya? Karena dia tidak ada aktivitas. Sementara guru merasa kesulitan. Kalau saya beri aktivitas seperti apa? Dia tidak bisa, dia tidak merespon, dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa mendengar instruksi saya gitu kan. Ya benar. Makanya harus kita berikan sebuah aktivitas, katakan kalau memang secara tujuan pembelajaran itu tidak memungkinkan yang berkaitan, kan makanya ada akomodasi kurikulum yang namanya diomisi, dihilangkan. Berikan dia tugas, dia apa? Kira-kira dia potensinya di mana? Menggambarkah, mewarnakan, membuat sebuah karya, produk, tidak masalah. Tapi kita kan jadi gurunya. Kita nggak bisa kalau materi ini saya beri tugas apa ya? Yang tidak memungkinkan, yang dia tidak punya waktu lagi untuk aktivitas yang tidak berguna seperti mencongkel meja, mengganggu temannya. Kalau mengganggu temannya itu Bapak Ibu, karena apa? Anak-anak dengan hambatan pendengaran itu kan sensitif. Dia tidak bisa mengerti apa yang temannya ucapkan. Tapi dari mimik itu kan kadang-kadang dia tersinggung. Ih, anak ini sepertinya dia ngatain saya nih. Dia kayaknya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngeceng-ngeceng gitu loh ya, apa ya? Iya. Kalau gitu. Padahal temannya nggak bermaksud seperti itu. Ya. Jadi terkait dengan pembelajarannya, kalau memang dia tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, ya kita omisi, kita hilangkan di prosesnya aja, kita suruh dia ngapain, menggambar kah, membuat sebuah karya kah, yang memang dia benar-benar sibuk. Artinya jangan sampai anak ini datang ke sekolah tapi dia tidak mendapatkan pelajaran apapun. Terima kasih Bu. Bu. Jadi nanti dilatih mengenal huruf gitu nanti Bu Ari, coba browsing ya. Dulu ada A itu seperti apa, B seperti apa, M seperti apa. Nanti di situ nanti dia mengenal huruf. Kemudian ini Bu, kalau misalnya pada saat pembelajaran di kelas, apakah harus dipisahkan anak tersebut? Apa tetap digabungkan dengan anak reguler lainnya atau anak yang pada umumnya dengan teman sekelasnya maksud saya? Atau dipisahkan di kelas khusus Bu? Gimana? Karena kita bicaranya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, itu kan semakin inklusif semakin baik. Apa namanya inklusif itu kan anak memang benar-benar belajar bersama di kelas reguler ya. Tanpa ada perbedaan. Betul. Sebetulnya anak ini belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Tapi ketika memang dibutuhkan untuk pembelajaran tertentu atau program pembelajaran individualnya, itu memang butuh anak ini ditarik pull out keluar, itu bisa dilakukan, tidak masalah. Kalau gurunya cuma Bu Ari, kan Bu Ari ngurusinnya di kelas tuh. Iya, betul. Ini kan berarti harus di luar jam pelajaran itu, gitu. Secara khusus berarti. Betul. Entah itu setengah jam, entah itu 1 jam ya, 30 menit atau 60 menit. Yang penting intens. Ya, selalu. Satu perkembangan, satu perubahan positif yang mereka alami itu adalah sebuah prestasi, gitu aja. Hari ini dia hanya belajar A saja, it's okay, tidak masalah. Ya.
Yang penting ada perubahan, terutama perubahan perilaku dia. Tidak bisa kaget kalau memang dia gampang ini temannya, karena dia itu gampang tersinggung seperti itu. Iya. Kita nggak ngatain dia dikira ngatain, ya kan? Karena dia tidak mengerti. Nah, jadi pemakluman dari teman-teman yang ada di sekitar itu juga penting. Memahami teman namanya nggak bisa dekat, makanya memang itu bisa mungkin anak-anak yang istilahnya tidak mengalami hambatan lah yang harus bisa memahami kondisi kepada itu ya Bu Ari ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama tadi siapa saya bilang tadi setelah Bu Ari? Bu Nining. Nining. Ya, Bu Nining Bu. Ya Bu Nining. Minggu depan tidak ada lagi yang Kecil sekali suaranya. Ya. Ya, silakan Bu Nining. Ini kan kita tadi belajar tentang pusat sumber ya Bu ya. Ya, betul. Bisa dikatakan pusat sumber itu sebagai layanan pendukung agar pendidikan inklusif itu menjadi lebih optimal. Bahkan bisa dikatakan sangat penting bagi sekolah itu sendiri kan. Nah, pertanyaan saya di sini, jika pusat sumber itu tidak terjangkau atau bahkan tidak ada di daerah kami, apa yang harus kita lakukan Bu? Bagi sekolah terutama, apakah harus mengadakan anggaran bagi sarana dan prasarananya atau bagaimana? Oke, terima kasih. Sebenarnya namanya sistem dukungan itu kan perlu ya, salah satu ya yang bisa kita maksimalkan di daerah itu yang mana? ULD nggak ada gitu. Ini sebuah tantangan loh Bapak Ibu ya. ULD nggak ada, pusat sumber nggak ada, LP nggak ada gitu ya. Sebenarnya silakan komunikasikan dulu dengan dinas. Ya, jadi dinas nanti usahanya gimana gitu. ULD jauh, tapi kalau yang membangun istilahnya koneksi atau hubungan itu dinas atau pihak yang memang lebih punya wewenang itu kan biasanya lebih dianggap ya dibandingkan dengan sekolah. Nah, makanya itu perlu gitu. Jadi tidak masalah sekarang Bu Nining ya, Bu Nining sekarang berjalan katakanlah hanya yang penting lagi layanannya saja, yang penting layanannya dulu. Baru nanti sambil jalan kita komunikasi dengan dinas. Pak gimana ya dengan keberadaan anak-anak berfungsi di sekolah kita itu gimana biar dia bisa mendapatkan sebuah perhatian. Sebenarnya bisa loh Pak, kita itu menggandeng ULB, SLB sebagai pusat sumber. Tolong kita difasilitasi agar kita bisa melakukan sebuah kerjasama dengan SLB terdekat. Ya minimal SLB lah, asal ke ULB dulu Pak. Gitu ya. Kalau saya bisa jawabnya gitu Bu Nining, artinya jalan dulu lah. Yang penting kita pembelajarannya dulu di kelas yang menyesuaikan dulu dengan kebutuhan anaknya. Ya. Dan kita optimalkan pada pelayanan pembelajarannya. Iya betul. Nanti kalau kita itu langsung meminta sesuatu yang itu kan adanya memang segala sesuatu kan berproses ya, gitu ya. Jadi dari kita dulu, kita buktikan dulu bahwa kita itu mampu menghadirkan sebuah pembelajaran yang memang bermakna dan penting bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya, gitu ya. Oke, makasih Bu Nining. Kemudian Pak Bu Wahidatul, baru nanti Bu Jarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih waktunya Ibu. Saya mau bertanya Ibu, jika di sekolah kita nih Bu ada siswa PDBK sedangkan sudah mau lulus, nah persiapan apa sih Bu yang perlu kita lakukan untuk siswa tersebut di jenjang pendidikan berikutnya? Ini berarti kaitannya dengan program transisi tadi ya, kelas transisi ya. SMP ya Bu Geria itu. Oke. Ini minimal gini, ditanyakan dulu anaknya ini minatnya mau sekolah di mana. Nah, kira-kira hambatannya apa, berat nggak? Dia itu sebenarnya susah membaca gitu Bu, udah dilatih, sudah diberikan pelatihan khusus, diajarkan membaca, masih belum bisa juga Bu. Nah di matanya juga memang ada sedikit kelainan. Oh, berarti ada mungkin low vision ya? Iya. Bukan totally blind tapi dia ada hambatan di penglihatan. Iya betul Bu.
kira-kira dia mau sekolahnya di mana. Nah, itu kan perlu kita tanyakan.